Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Foni Dajena, Prodi D3 Keuangan dan Perbankan. Simple present tenses adalah tenses yang digunakan suatu kejadian yang berlangsung pada saat sekarang ini. Rumusnya adalah subjek tambah verb 1 tambah S tambah IS. Contohnya, I go to the school by bus. She goes to the school by bus. She, he, yang termasuk pada kata kerja orang ketiga. Present progressive digunakan untuk menyatakan kejadian yang sedang terjadi sekarang atau dalam proses. Contohnya, I need umbrella, it is raining. Simple past tenses adalah simple past tenses yang digunakan pada kejadian yang di masa lampau. Berbeda dengan past continuous tenses, yakni menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau namun terjadi di masa sekarang. Rumusnya adalah subjek tambah verb 2 tambah objek. Verb 1 study, verb 2 studied, verb 3 studied. Irregular. Verb 1 had, verb 2 had, verb 3 hadn't. To be digunakan apabila subjek diikuti oleh adjektif, noun, verb ing, dan adverb. Contohnya, did you will yesterday? No, I did. Yes, I did. Did she go to campus yesterday? Yes, she did. No, she did. Chapter 3. Simple future time adalah bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang masa akan datang. Contoh kalimat will, untuk membuat janji. I promise I will come to your party. Contoh be going to, kalimatnya untuk membicarakan rencana yang telah dibuatnya. We are going to spend time on Japan. Pada kalimat future time, lebih konflik jika menambahkan keterangan waktu, seperti tomorrow morning, next soon, later, today later, by and by, after tomorrow later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Afrina Gitasia, study program Finance and Banking. Okay, I will explain the topic is present perfect tense. Adalah suatu kata kerja yang digunakan untuk menyatakan aksi dan situasi yang digunakan di masa lalu dan berlanjut sampai masa sekarang. Present perfect dibentuk dengan auxiliary has atau have dan past participle. Rumusnya subjek tambah has atau have tambah past participle. She has worked in the hospital for 6 years. Kalimat negatif, rumusnya subjek tambah have atau has tambah not tambah past participle. She hasn't worked in the hospital for 6 years. Kalimat tanya, rumusnya has atau have ditambah subjek ditambah past participle. Has she worked in the hospital for 6 years? Bab kelima yaitu asking question. Asking question adalah pertanyaan untuk meminta atau mendapatkan informasi. Informasi yang didapat berupa waktu, tempat, orang, benda, dan lain-lain. Rumus yaitu to be tambah subjek. Is she clever? Bab 6 yaitu nouns and pronouns. Nouns adalah kata benda. Example, umbrella, bag, handphone, book, dan lain-lain.
Singular noun. Singular noun yaitu kata benda yang digunakan untuk jumlah satu. Contohnya, one tomato. Okay, I just say thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 6 yaitu nouns and pronouns. Nouns adalah kata benda. Example, umbrella, bag, handphone, book, dan lain-lain. Singular noun. Singular noun yaitu kata benda yang digunakan untuk jumlah satu. Contohnya, one tomato. Okay, I just say thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dea Putri Lidanto, come from the study program D3 in Finance and Banking. I will present my paper from material 7 to material 8, that is Theory 7. Connecting ideas. Connecting ideas dalam penggunaannya, apalagi dalam sebuah percakapan atau tulisan, terkadang kita sering menggunakan kalimat majemuk, yaitu suatu pernyataan yang terdiri dari beberapa kalimat. Kalimat-kalimat ini bisa saja paling menjelaskan atau berlawanan dan lain sebagainya. Untuk menghindari kesalahpahaman pendengar atau pembaca, maka kita perlu menggunakan konektor seperti berikut. Yang pertama, and, yaitu menggabungkan dua item dalam sebuah kalimat atau misalnya benda. Contoh kalimatnya seperti berikut. They saw a cat and a mouse, yaitu mereka melihat seekor kucing dan seekor tikus. Yang kedua yaitu but, yaitu menghubungkan suatu kalimat dengan menggunakan but apabila kedua kalimat itu bertentangan. Contoh kalimatnya seperti I was sleepy but I can't sleep, yang artinya saya mengantuk tapi saya tidak bisa tidur. Yang ketiga yaitu or, yaitu menghubungkan kalimat jika kita ingin membuat suatu pilihan. Contoh kalimatnya seperti do you like coffee or tea, yang artinya apakah kamu mau kopi atau teh. Yang keempat yaitu so, yang artinya menghubungkan suatu kalimat di mana kalimat kedua merupakan akibat dari tindakan yang pertama. Contoh kalimatnya seperti I have never practiced to swim so I can swim, yang artinya itu saya tidak pernah berlatih berenang, maka dari itu saya tidak bisa berenang. Yang kelima yaitu because, yaitu menghubungkan kalimat dengan alasannya. Contoh kalimatnya seperti I called you because I needed you, yang artinya yaitu saya menelpon kamu karena saya membutuhkan kamu. Well, then continue to the last material, which is about comparisons. Comparisons atau bentuk perbandingan adalah kata sifat yang digunakan untuk menyatakan tingkat perbandingan. Dalam bahasa Inggris menggunakan 3 bentuk perbandingan, yaitu yang pertama, positive degree, yaitu tingkatan biasa. Adalah kata sifat yang digunakan untuk menyatakan bahwa benda atau orang dalam keadaan sama dengan yang lainnya. Dibentuk dengan kata sifat adjektif. Antara dua kalimatnya seperti he is as tall as his uncle, yang artinya dia sama tingginya dengan pamannya. Yang kedua yaitu comparative degree, yaitu tingkatan lebih. Digunakan untuk menyatakan bahwa keadaan suatu benda atau orang lebih dari yang lainnya. Aturan pembentukan kalimatnya sebagai berikut. To be, comparative, and then. Contoh kalimatnya seperti my house is larger than Donny house, yang artinya rumah saya lebih luas daripada rumah Doni. Yang ketiga, superlative degree, yang artinya tingkatan paling. Digunakan untuk menyatakan bahwa suatu benda atau orang adalah paling dibanding yang lainnya. Aturan kalimatnya sebagai berikut. To be and the superlative. Well, maybe that's all I can say more or less. I'm sorry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.